wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Umi Desi. Kita hari ini akan belajar IPS. Pelajaran IPS kali ini kita akan belajar tentang masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia juga dipengaruhi karena letak geografisnya yang sangat strategis, yakni di jalur Katulistiwa. Dengan adanya perlayaran dan perdagangan yang ada di Indonesia, sehingga masuknya budaya asing itu sangatlah mudah. Ada beberapa teori yang diajukan oleh para ahli tentang masuknya Hindu-Buddha. Nah, Umi Desi untuk kali ini akan ditemani oleh Momo. Yuk, simak video selanjutnya. Terima kasih Umi Desi. Oke, aku akan membantu menyebutkan materi ini sedikit ya. Halo teman-teman, namaku Momo. Yuk belajar bersamaku. Ada 5 teori tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, dan teori arus balik. Sekarang Momo kembalikan ke Umi Desi. Bye-bye. Terima kasih Momo untuk penjelasannya. Ya, seperti yang sudah disebutkan sama Momo tadi ya, ada 5 teori tentang kedatangan atau masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama itu ada teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Vanler. Dia mengemukakan bahwa kepala suku mengundang Brahmana India untuk mengajari agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Selain mengajarkan agama Hindu-Buddha, maksudnya ini adalah juga agar mereka bisa melegitimasi kekuasaan mereka agar setaraf dengan raja-raja yang ada di India. Yang kedua itu teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Botts yang menyatakan bahwa karena dulu di zamannya itu India itu sering berperang, sehingga ketika masanya perang prajurit-prajurit itu banyak yang mengalami kekalahan. Prajurit-prajurit yang mengalami kekalahan tersebut banyak yang pergi dan kabur, itu pun perginya ada yang sampai ke Indonesia. Nah, setelah di Indonesia mereka hidup, mereka membuat koloni-koloni baru. Nah, disitulah terjadi penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Dan yang ketiga itu adalah teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh N.G. Krom. Dia mengemukakan bahwa pedagang-pedagang dari India yang berkasta Waisya, mereka berdagang di Indonesia dan bermukim serta menikah dengan orang Indonesia. Nah, disinilah dia menyebarkan agama Hindu-Buddha dan mengajarkannya kepada istrinya maupun dengan penduduk Indonesia. Keempat, teori Sudra. Teori Sudra ini menjelaskan tentang para warga Sudra atau masyarakat Sudra yang meninggalkan India. Mereka tinggal di Indonesia dan mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kelima, yang terakhir nih, teori arus balik. Teori arus balik ini berbalik atau berbeda dari 4 teori sebelumnya. Di sini kalau teori arus balik yang lebih dominan itu sebagai penyebar agama Hindu-Buddha adalah warga Indonesia sendiri. Warga Indonesia yang berdagang ke India, mereka belajar dengan para Brahmana yang ada di India, belajar tentang agama, dan setelah mereka pulang ke Indonesia, mereka yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Untuk tugas kalian selanjutnya adalah yang pertama, silahkan dari kelima teori yang sudah Umi jelaskan tadi, silahkan buat perbedaan-perbedaan. Apa yang membedakan teori yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima? Apa perbedaannya? Selanjutnya yang kedua, silahkan kalian kemukakan pendapat kalian di antara kelima teori tadi, dari Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan teori arus balik, manakah yang lebih jelas kebenarannya. Jadi, untuk referensi kalian boleh buka buku Erlangga halaman 209 sampai 210. Oke, cukup sekian ya video dari Umi. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.